Kemudian melintaslah seorang petugas dari kelurahan di hadapannya. Kenapa harus menjawab sesuatu pertanyaan dengan sesuatu jawaban yang salah? Dan diceritakan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan para petinggi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quds Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan seorang pemuda kampung yang sedang mengecat dinding rumahnya. Kemudian melintaslah seorang petugas dari kelurahan di hadapannya. Mungkin pemandangan itu adalah pemandangan yang biasa di sebuah kampung. Tetapi dari kisah ini ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ceritanya seperti ini. Karena merasa bahwa dia seorang pemuda kampung dan untuk menunjukkan sopan santunnya kepada orang tua, apalagi yang melintas itu adalah seorang petugas dari kelurahan, maka ditanyalah oleh pemuda itu, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Mau kemana Pak ya?" "Itu Bapak mau ke rumah Pak Ali misalnya." "Ada keperluan apa Bapak ke situ?" "Ada warga kita yang sedang meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," kata pemuda itu. Kemudian dilanjutkan percakapan itu, yang akhirnya pemuda itu bertanya kepada petugas desa tadi, "Warga kita yang RT berapa ya Pak yang meninggal? Karena saya belum mendengarnya," kata pemuda tadi. "Itu warga kita yang di RT 14, jawab dari petugas dari kelurahan tadi. Kemudian pemuda tadi tertegur sejenak sambil berpikir, RT 14, bukankah di desa ini hanya sampai di RT 13? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul meskipun sederhana dan hanya mengenai warga yang meninggal di RT atau di daerahnya itu. Namun ada hal yang sangat menggelitik, hal-hal yang sangat dipertanyakan sekali dari pemuda desa tadi. Sebenarnya tidak ada RT sampai 14 itu di daerahnya, tapi hanya sampai ke RT 13. Dalam hal ini dia merasa kenapa sih harus diberikan sesuatu jawaban yang tidak benar? Kenapa harus menjawab sesuatu pertanyaan dengan sesuatu jawaban yang salah? Apakah dia karena seorang warga desa, seorang pemuda desa, ya, kemudian tidak boleh mendapatkan suatu jawaban yang benar? Nah, kisah ini yang menarik, karena ini ada hubungannya dengan surat Abasa di Al-Quran. Dan diceritakan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan para petinggi Quraisy. Kemudian ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah sama sekali tidak mengindahkannya. Kemudian oleh Allah ditegurlah dengan surat Abasa ini yang bermuka masam. Dari situ harusnya ada persamaan antara orang
Meskipun dia orang buta, orang kaya, orang miskin, orang yang jabatannya rendah, orang yang jabatannya tinggi, anak kecil sekalipun. Bila bertanya, seharusnya diberikan pertanyaan yang benar, bukan pertanyaan yang salah. Karena sesama manusia kita harus saling memuliakan, bukan saling merendahkan. Meskipun pertanyaannya pertanyaan yang sederhana, tetapi kita dengan menjawab dengan hal-hal yang benar, maka hal itu akan menjadikan memuliakan orang yang sedang bertanya. Jadi kesimpulan dari uraian tadi, hendaklah kita selalu memuliakan siapa saja. Hendaklah kita memuliakan dan menghormati apapun pertanyaannya. Meskipun dia dari kalangan yang bawah, meskipun dia kalangan yang tidak terkenal, tetapi Allah yang akan menilainya. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk saling memuliakan. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, like, dan komen yang banyak ya.